Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Profesor Marwan Asri MBA PhD selaku dosen pembimbing tesis, dan yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Fikriansyah Azaki dari kelas Semba 46 Finance. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan penelitian tesis saya yang berjudul Perilaku Herding Pasca Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia sebelum versus selama turbulensi pasar. Pasar modal memiliki peranan penting dalam mendukung perekonomian suatu negara melalui pendanaan perusahaan dan peluang investasi, di mana salah satu cara mengakses pasar modal adalah dengan melakukan initial public offering. Tren IPO di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dari 37 perusahaan pada tahun 2017 menjadi 79 perusahaan pada tahun 2023, di mana pada periode tersebut dunia sempat mengalami turbulensi pasar yang kedatangannya tidak terprediksi sebelumnya. Dampak dari turbulensi tersebut adalah IHSG sempat anjlok ke titik terendah pada tahun 2020. Namun, meski terdapat turbulensi, minat IPO di Indonesia tetap tinggi, dibuktikan dengan Indonesia memperoleh peringkat ketujuh sebagai negara dengan jumlah IPO terbanyak di dunia menurut UI Global IPO Report tahun 2020. Pasca IPO, terdapat fenomena underpricing, di mana harga IPO lebih rendah daripada harga pertama pasca IPO. Penyebabnya, untuk mengantisipasi penurunan harga, menarik minat investor, memitigasi risiko hukum, dan mengurangi dampak dari winner's curse, di mana ketidakpastian harga saham pasca IPO seringkali memicu investor untuk mengikuti keputusan investasi investor lainnya yang memicu terjadinya perilaku herding. Penelitian terdahulu terkait dengan perilaku herding memperoleh hasil yang beragam, di mana Angkucik et al. Di ASEAN pada tahun 2024 dan Wu et al. Di China pada tahun 2020 menemukan bahwa perilaku herding cenderung muncul pada kondisi pasar normal. Sebaliknya, penelitian Apergis di Kroasia pada tahun 2024 dan Ampovo et al. Di Inggris dan Amerika Serikat pada tahun 2023 justru lebih menemukan bahwasannya perilaku herding cenderung terjadi pada saat mengalami turbulensi pasar. Sementara untuk studi perilaku herding pasca IPO, penelitian Arisanti dan Asri tahun 2018 di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwasannya terjadi perilaku herding yang didorong oleh fenomena underpricing dan asimetri informasi. Sebaliknya, untuk penelitian Dehganda Sapien tahun 2014 tidak ditemukannya perilaku herding pasca IPO di Bursa Malaysia, di mana penelitian tentang perilaku herding pasca IPO sendiri yang khususnya membahas terkait turbulensi dan pasar dan kondisi pasar normal masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk melihat tingkat rasionalitas para investor terhadap fenomena underpricing pasca IPO di Bursa Efek Indonesia dengan membandingkan dua kondisi pasar yang berbeda, yakni sebelum dan selama turbulensi pasar. Untuk tujuan penelitiannya sendiri adalah untuk mengidentifikasi adanya perilaku herding pasca IPO di BEI pada periode sebelum maupun selama turbulensi pasar, serta untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan di antara kedua periode tersebut. Untuk pertanyaan penelitian sendiri, yakni apakah terdapat perilaku herding pasca IPO di BEI pada periode sebelum turbulensi pasar, selama turbulensi pasar, dan apakah terdapat perbedaan perilaku herding pasca IPO di BEI pada periode amatan sebelum dan selama turbulensi pasar. Untuk landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama ada efficient market hypothesis, behavioral finance, fenomena IPO dan underpricing, perilaku herding, metode analisis perilaku herding, dan turbulensi pasar. Selanjutnya untuk kerangka penelitian, diawali dengan pasca IPO terdapat fenomena underpricing yang menciptakan ketidakpastian pasar, di mana ketidakpastian harga pasca IPO ini berpotensi memicu terjadinya perilaku herding dengan meniru perilaku investor lainnya. Untuk di Bursa Efek Indonesia sendiri, terjadi tren peningkatan IPO pada kondisi sebelum dan selama turbulensi pasar, di mana memang penelitian terdahulu menemukan bahwasannya perilaku herding dapat terjadi baik pada kondisi pasar normal maupun pasar turbulen. Sementara itu, penelitian Arisanti dan Asri mendukung adanya perilaku herding pasca IPO di Bursa Efek Indonesia terkait dengan underpricing dan asimetri informasi, di mana perilaku herding sendiri akan dianalisis menggunakan metode cross-sectional absolute deviation yang dirumuskan oleh Chang et al. Dengan membandingkan nilai dispersi CSAD dengan return pasarnya. Selanjutnya akan dilakukan analisis regresi dan analisis hasil dan pembahasan. Berdasarkan kerangka penelitian tersebut, maka hipotesis penelitiannya yang pertama,
Terdapat perilaku herding pasca IPO di BEI pada periode sebelum turbulensi pasar. Hipotesis kedua, terdapat perilaku herding pasca IPO di BEI pada periode selama turbulensi pasar. Dan yang ketiga, terdapat kesamaan perilaku herding pasca IPO di BEI pada periode amatan sebelum dan selama turbulensi pasar. Untuk metode penelitiannya sendiri, terkait dengan data perusahaan IPO itu diambil dari website Bursa Efek Indonesia, sementara harga saham harian perusahaan IPO diambil dari Yahoo Finance, Google Finance, dan Investing.com. Untuk tahapan penelitiannya, dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dengan metode CSAD, pemaparan hasil dan pembahasan, serta penarikan simpulan dan pemberian saran. Di mana untuk metode pemilihan sampelnya sendiri menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria perusahaan yang melakukan IPO di BEI pada tahun 2017 hingga 2023 memiliki kelengkapan data harga saham selama periode penelitian. Pada periode sebelum terjadinya turbulensi pasar, data harga saham selama 30 hari pasca IPO tidak melewati tanggal 10 Maret 2020. Pada periode selama turbulensi pasar, data harga saham selama 30 hari pasca IPO tidak melewati tanggal 5 Mei 2023. Sehingga berdasarkan kriteria tersebut didapat 302 sampel perusahaan dengan rincian 135 perusahaan pada periode sebelum terjadinya turbulensi pasar dan 167 perusahaan pada periode selama terjadinya turbulensi pasar. Untuk operasionalisasi variabel sendiri, yang pertama itu ada variabel independen berupa return pasar yang didefinisikan sebagai jumlah semua return saham harian individual saham pada hari ke-T dibandingkan dengan jumlah saham yang tersedia. Selanjutnya untuk deviasi absolut sebagai variabel dependen didefinisikan sebagai pendekatan non-linear untuk mengeksplorasi hubungan antara CSAD dan return pasarnya. Untuk tahapan analisis datanya, yang pertama dimulai dari pengumpulan data terkait dengan jumlah perusahaan IPO, selanjutnya penentuan sampel, dan pengolahan harga saham harian perusahaan. Setelah itu, dilakukan perhitungan CSAD menggunakan rumus deviasi absolut saham terhadap return pasar yang dirumuskan Chang et al. Dan selanjutnya melakukan regresi CSAD dan return pasar dengan persamaan alfa ditambah gamma 1 dikali return market absolute ditambah gamma 2 dikali return market kuadrat ditambah standar error dengan kriteria apabila koefisien gamma bernilai negatif dan signifikan atau alfa kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, yang artinya terdapat perilaku herding pasca IPO di BEI. Namun sebaliknya, apabila gamma bernilai positif dan tidak signifikan, maka H0 tidak ditolak, yang berarti tidak terjadi perilaku herding pasca IPO di BEI. Selanjutnya, analisis hasil uji beda pada periode sebelum status turbulensi pasar diawali dengan menentukan normalitas suatu data menggunakan uji normalitas dengan kriteria jika tingkat signifikansinya kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal, yang artinya pengujian selanjutnya akan menggunakan uji Mann-Whitney test. Sebaliknya, apabila tingkat signifikansinya lebih dari 0,05, maka data tersebut terdistribusi normal, yang artinya pengujian selanjutnya akan menggunakan uji independent symptomatic test. Dengan kriteria jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, yang menunjukkan adanya kesamaan perilaku herding pasca IPO di BEI sebelum dan selama turbulensi pasar. Sebaliknya, apabila nilainya lebih dari 0,05, maka H0 tidak dapat ditolak, yang menunjukkan adanya perbedaan perilaku herding pada saham IPO di BEI sebelum dan selama turbulensi pasar. Untuk analisis statistik deskriptif sendiri, pada periode sebelum turbulensi pasar, rata-rata nilai CSAD didapat sebesar 4,9% dengan nilai minimum sebesar 2,68% didapat pada hari ke-26 pasca IPO dan nilai maksimum sebesar 13,77% yang didapat pada hari pertama pasca IPO. Untuk rata-rata return marketnya sebesar 0,89% dengan nilai minimum minus 1,3% yang didapat pada hari ke-28 pasca IPO dan nilai maksimum sebesar 15,08% yang didapat pada hari pertama pasca IPO. Sementara untuk periode selama turbulensi pasar, dapat nilai rata-rata CSAD sebesar 4,67%, nilai minimum sebesar 0,1% yang didapat pada hari kelima pasca IPO, dan nilai maksimum sebesar 14,29% yang didapat pada hari pertama pasca IPO. Sementara untuk nilai return pasarnya sendiri, rata-ratanya sebesar 0,7%, nilai minimum sebesar minus 0,56% yang didapat pada hari ke-22 pasca IPO, dan nilai maksimum sebesar 10,41% yang dapat pada hari pertama pasca IPO.
Selanjutnya untuk initial return-nya sendiri pada periode sebelum turbulensi pasar didapat nilai rata-rata sebesar 15,08%, nilai minimum sebesar minus 24,9% untuk saham Polri, dan nilai maksimum sebesar 34,86% untuk saham NATO dan NASA. Selanjutnya untuk periode selama turbulensi pasar didapat nilai rata-rata sebesar 10,41% dengan nilai minimum sebesar minus 10% untuk saham KLIN, BMDL, dan NIYZ dan nilai maksimum sebesar 34,82% untuk saham elit. Untuk pengujian hipotesis sendiri, pada hipotesis pertama terdapat perilaku herding pasca IPO di BRI sebelum turbulensi pasar dapat nilai koefisien gamma yang negatif dan signifikan, yang artinya H1 tidak dapat ditolak, sehingga terdapat perilaku herding pasca IPO di BRI sebelum turbulensi pasar. Untuk hipotesis kedua terkait dengan terawat perilaku herding pasca IPO di BRI selama turbulensi pasar, didapat nilai koefisien gamma yang negatif namun tidak signifikan, sehingga simpulan H2-nya ini ditolak, yang artinya tidak terdapat perilaku herding pasca IPO di BRI selama turbulensi pasar. Untuk hipotesis ketiga, terkait dengan kesamaan perilaku herding pasca IPO di BRI sebelum dan selama turbulensi pasar, di mana hasil pengujian normal ini menunjukkan bahwasannya data tersebut tidak terdistribusi normal, di mana nilainya kurang dari 0,05. Selanjutnya akan dilakukan menggunakan uji magnitude test, di mana hasilnya didapat nilai probabilitasnya sebesar 0,657 atau lebih dari 0,05, yang artinya data tersebut tidak signifikan. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak, yang berarti terdapat perbedaan perilaku herding antara periode sebelum dan selama turbulensi pasar. Sehingga perilaku herding hanya ditemukan pada periode sebelum terjadinya turbulensi pasar. Untuk diskusi dan pembahasan terkait dengan fenomena underpricing terjadi pada mayoritas sampel yang digunakan dalam penelitian ini, di mana hal ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agustina dan Clara 2021 dan Sosa et al. Di tahun 2015 yang menunjukkan bahwasannya fenomena underpricing lazim terjadi di Bursa Efek Indonesia. Untuk hasil penelitian yang pertama, terdapat perilaku herding pasca IPO pada periode sebelum turbulensi pasar sejalan dengan penelitian Aristanti dan Asri, di mana investor yang mengetahui potensi underpricing mempengaruhi keputusan investor lainnya yang tidak memiliki informasi tersebut yang akhirnya menciptakan perilaku herding pasca IPO. Sebaliknya, untuk hasil penelitian selama turbulensi pasar tidak ditemukan adanya perilaku herding sejalan dengan penelitian Dehgani dan Sapien di Bursa Malaysia. Menurut Wu et al., pada saat terjadinya turbulensi pasar, investor cenderung berpikir kritis, rasional, dan hati-hati, sehingga investor lebih cenderung berperilaku herding dalam kondisi pasar normal dibandingkan dengan pasar turbulen. Selain itu, peran OJK sebagai regulator dalam mengurangi potensi perilaku herding selama periode turbulensi pasar, diantaranya, pertama adanya penerapan larangan short selling yang dapat mengurangi tekanan jual berlebihan dan spekulasi ekstrim. Selanjutnya, penerapan trading halt atau penghentian perdagangan sementara guna menstabilkan pasar dan memberikan waktu bagi investor untuk mencerna informasi sebelum melakukan keputusan investasi selama periode penghentian sementara tersebut, dan penyesuaian auto rejection bawah, di mana turbulensi pasar itu ditandai dengan fluktuasi harga yang ekstrim, sehingga dengan penyesuaian ARB yang lebih kecil dapat membatasi penurunan harga saham hariannya, meredam kepanikan investor, dan mengurangi kecenderungan investor berperilaku herding. Untuk bagian simpulannya, penelitian ini menganalisis perilaku herding pasca IPO di BRI selama periode sebelum dan selama turbulensi pasar menggunakan metode CSAB, dengan hasil terdapat perilaku herding pasca IPO di BRI pada periode sebelum turbulensi pasar, tidak terdapat perilaku herding pasca IPO di BRI selama turbulensi pasar, dan terdapat perilaku herding pasca perbedaan perilaku herding pasca IPO di BRI antara periode sebelum dan selama turbulensi pasar. Untuk saran penelitian selanjutnya, yang pertama, penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode analisis herding lainnya, yakni metode CSSD untuk memperkaya analisis. Selanjutnya, dapat memperluas sampel penelitian ke negara lainnya, seperti negara ASEAN, atau membandingkan antara negara maju dan berkembang untuk perbandingan lintas negara, dan dapat menambah periode pengamatan pada peristiwa turbulensi pasar lainnya, seperti krisis moneter 2008 dan 1998, untuk menambah wawasan yang lebih mendalam tentang perilaku hedging pasca IPO dalam berbagai situasi turbulensi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.